bicara soal integrasi sarana olahraga terintegrasi itu kan, boleh dong bocorannya mau apain sih Kang Gor Pajajaran? Begini ya, ini rencana besarnya nih saya sampaikan. Kalau saya ngelihat pendapat, jadi tidak hanya sekedar tempat olahraga, tapi ada entertainnya Iya di juga. situ. Jadi di satu sisi warga Bogor nggak perlu, orang dari Bogor Selatan ataupun dari Itu Bogor dia. Utara kan nggak perlu jauh-jauh ke Gor Kalau Pajajaran dia lah, hanya untuk lari, nggak usah kesempur lagi nggak usah ke nanti. Sempur lagi. Dan ingat ketika Piala Suratin kita tuh menang, Kota Bogor itu, ya. Betul. Bener, kalau salah dikoreksi ya Kang ya. Bener bener. Karena saya waktu Tahun itu masih, 90-an ya. iya berarti karena ya? zaman-zaman saya SMP atau Iya, SD iya. lah gitu. Iya. Tapi kok tenggelam ya, dan kemarin baru dimunculkan lagi. Iya, betul. Sebenarnya apa sih? Itu Apa dia. yang akan dilakukan dengan munculnya PSP dengan logo barunya ini? Halo Tribuners, kembali bersama saya Widi Henaldi dalam Tribun Talks. Tribuners, masih ingat janji wali kota kita, Bima Arya saat kampanye yang akan membangun sarana olahraga di setiap kecamatan. Janjinya ini sepertinya masih terus diupayakan dalam program kerja yang masuk skala prioritas pemerintah Kota Bogor. Apa sih tujuannya? Bagaimana perkembangannya saat ini? Untuk menjawab itu semua, di studio Tribun News Bogor sudah hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, Bapak Heri Karnadi. Apa kabar Pak? Baik, Kang Widi, selamat siang. Iya, terima kasih sudah hadir di sini nih. Tribuner, Pak Heri ini cukup aktif selama ini di dunia olahraga dan mungkin pas ya ditunjuk sebagai Kepala Pemuda dan Olahraga. Dan ini yang pertama kali beliau di sini nih. Makanya kita banyakin nih ngobrol-ngobrol ya Kang ya. Bincang-bincang. Bincang-bincang nih. Kang, langsung aja nih. Sebelum kita ngobrol soal olahraga ya. Sebelumnya kan Kepala Satpol PP. Iya. Ya kan, ngurusin Boleh. Perda, ngamanin Perda. Terus Penegakan sekarang Perda. iya, terus sekarang ngurusin olahraga. Adaptasinya kumaha tah? Nah, itu dia. Ya, makasih Kang Widi. Iya. Ya, itu udah di banyak pejabat setingkat eselon 2 kan sudah pasti akan mengalami rotasi dan Iya, mutasi. iya. Jadi udah semuanya tetap bisa langsung sesegera mungkin beradaptasi. Iya. Nah, bagi saya sih sendiri sih nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu lama beradaptasi karena tadi kan dibilang saat jadi Kasatpol juga harus senang olahraga aja gitu. Iya. Kan saya nonton pertandingan bola, nonton pertandingan basket, ikut lari juga. Iya. Jadi begitu masuk olahraga, nah ini saya kayak menemukan lagi dunia saya Oh, gitu ya? yang apa? Jadi yang pas banget gitu. kalau sebelumnya olahraganya lari ngejar-ngejar orang yang nggak bisa PKL. ditertibin PKL gitu ya. Sekarang benar-benar olahraganya lari Olahraganya benar-benar lari. gitu ya. Enak. Jadi ada tantangan dan kasihkan tersendiri karena emang ya seneng aja di olahraga begitu. Emang olahraganya apa sih Kang? Yang paling Akang suka? Lari. Lari. Karena Pak Lari. Bima senang lari, enggak Iya. gitu juga. Kemarin tuh terbawa juga kan, beliau kan awalnya kan lari biasa-biasa gitu, karena Pak Wali larinya agak serius nih, Hah? termotivasi lah ya. Sampai Biasanya nemenin beliau juga kan gitu. biasanya cuma 5 kilo terus beliau nambah 5 kilo lagi. Enggak, biasanya cuma sekilo 2 kilo, Oh, sekilo, jadi 2 kilo. 5 sampai 10 kilo sekarang gitu. Tapi Terbawa. ada hikmahnya juga gitu ya. Artinya kan di satu sisi balik ke menjadi kepala dinas pemuda dan olahraga justru mungkin secara fisik lebih terjaga lah ya Nah, gitu gitu. ya. Terjaga dan emang kayaknya orang selalu nanti fisik kalau begitu kasih olahraga. Lihat fisiknya dulu kan, orang pantas nggak dia bisa lari nggak, bisa olahraga nggak gitu. Jadi kalau kasih olahraga, orang yang terlalu gemuk dan Iya. tidak bisa olahraga pasti akan jadi omongan orang. Bener. Masa kepala dinas. Walaupun olahraga nggak harus langsing juga sih Iya, badannya, iya. ya kan. Ya mungkin pemikiran gini, masa kepala dinas pemuda dan olahraga gemuk Ah, gitu masa ya, iya gitu ya. Kan gitu. harusnya kan ideal gitu ya. Tapi ngomong-ngomong kalau lari emang rutin Rutin 2 kali lah, nggak terlalu Dalam banyak, seminggu nggak ya? sering, dalam seminggu. 10 kilo gitu ya. Nggak nyampe. Rutinnya sekitar 3 sampai 5 kiloan lah. Kalau nggak hari Rabu, Jumat, atau Iya. hari Minggu. Iya. Gitu aja. Kang, ketika diberikan amanah oleh Pak Wali sebagai kepala dinas Dispora ya, berkantor di Gor Pajajaran. Apa sih yang terpikirkan? Aduh, begini gitu loh.
apa sih yang bisa gua kerjain gitu loh di Iya, sini. itu dia tuh. Apa kan? Ya kan orang akan lihat dari fisik dulu kan. Iya, betul. Iya nggak? Manusiawi itu. Pasti orang kalau ngeliat lagi berhubungan sama tuh orang laki perempuan lihatnya fisik dulu pasti Iya, nggak mukanya iya, yang lain-lain. wajar itu apa yang kita lihat kan. Nah memang sapras olahraga begitu masuk itu emang yang saya langsung pantau cek itu ya kondisi fisik sarana prasarana. Satpasnya. Saat itu apalagi kan anggaran di sport tuh minim banget saat itu tuh. Jadi 3 tahun Kan 3 tahun yang lalu kan. ya, di 2009 ke belakang anggaran pemeliharaan fisik itu minim di Dispora. Saya harus sampaikan itu sekarang. Jadi walaupun saya melihatku kenapa begini sapasnya, ya tidak terlalu kemudian menyalahkan siapa-siapa. Oke. Karena memang anggaran yang digelontorkan ke sana memang hanya pemeliharaan yang sifatnya kecil-kecil aja dan rutin gitu. Jadi nggak ada pembangunan yang sifatnya bangunan baru atau bikin hal yang sifatnya Atau merombak total gitu ya. total. Nah kemudian ya yang kita pikirkan bagaimana itu bisa perlahan-lahan walaupun tidak mengharap ada gelontoran besar, tapi minimal yang ada itu terlihat nggak kumuh-kumuh amat lah gitu Iya, ya. iya, iya. Kita beres yang kita bisa beresin aja. Oke, oke. Dan sayangnya saat itu 2 bulan setelah menjabat di 2020 awal kan Covid. langsung berhenti. Covid. Selesai. Nah, habis. Dana semua kan, tidak hanya untuk olahraga aja kan. Seluruh kegiatan non fisik dan Iya, dana pemeliharaan juga Hampir selesai semua. 90% kan Iya, untuk itu kan penanggulangan di Covid kan. refocusing semua. Refocusing. Bahkan salah satu tempatnya dijadikan rumah sakit lapangan itu kan. dia. Kantor saya itu. Itu kantor. Kantor saya dijadikan Waduh. rumah sakit lapangan. Berarti Pak Heri banyak jasanya. Mudah-mudahan dibalas jasanya itu. Karena menyerahkan kantornya untuk Buat rumah sakit khusus Covid. untuk Covid ya. Atasnya Wisma Atlet, bawahnya kantor Dispora. Iya. Tapi semua emang ada hikmahnya kemudian ya. Saya jadi bisa punya kantor yang lebih layak lagi sekarang. Masih di sana kan? Masih di lingkungan GOR, tapi di tempat yang dulunya perpustakaan daerah. Iya, iya, iya. Di kantor yang sekarang rumah sakit itu, yang sekarang jadi rumah sakit itu kan sempit sebenarnya, udah sesak lah peruangan dengan kebutuhan pegawai maupun kantor. Begitu dijadikan rumah sakit dan saya pindah ke perpustakaan, tempat baru yang lebih layak lah untuk kantor. Ruangan staf, ruangan rapatnya, kondisi toilet segala macam gitu. Cukuplah untuk waktu itu menampung pegawai yang awalnya berdesak-desakan di kantor lama, punya kantor baru yang lebih seger dan lebih luas gitu. Masih ada kan di situ dan tetap masih ada di lingkungan GOR kan. Jadi nggak jauh-jauh aja. Bicara soal Dinas Pemuda dan Olahraga, Akang nggak merasa dibuang nggak sih? Oh enggak lah. Enggak ya. Karena gini, kadang orang menganggap, sebagian orang nggak berasumsi ya, olahraga itu ada wujudnya, tapi seringkali sebenarnya ada kasih dinasnya gitu yang ngerjain itu apa? Sebenarnya Nah sekarang kalau Dispora tuh apa sih, kamu Bang? ditanya siapa yang menjadi kasih olahraga pasti banyak. gitu ya. Karena udah enak sekarang. Udah enak sekarang. Kalau dulu begitu memang. Iya. Dulu kayaknya benar tadi Kang bilang masih dinas olahraga itu perannya apa Iya. gitu kemudian. Nah itu hikmahnya Covid, hikmahnya rumah sakit, jadi rumah sakit pindah. Kan waktu itu gini Kang bisa sampaikan ya. Saat semuanya direfocusing, hampir 80% kegiatan berhenti Oke. atau enggak ada. Kan kita punya 2 pilihan. Kita mau berdiam diri kah dengan kondisi yang emang enggak ada apa-apa, atau kita mau mengambil tindakan sesuatu gitu loh, untuk bisa berperan dalam kondisi Covid. Nah, saya dengan teman-teman di sana itu ngambil opsi kedua. Berperan gitu. itu. Kita nyari peran, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Ya itu jangan kaget, Dispora begitu nggak ada kegiatan kompetisi nggak ada, itu turnamen Karena berhenti nggak semua ada, kan, olahraga juga berhenti semua. latihan nggak ada. Loh kita keliling loh, Apa itu? disinfektan nyemprot. Seluruh itu areal GOR. Olahraga mah udah pasti. Ini ke masyarakat, Wis. dari mana dapat kita Saya ngumpulin. baru tahu ini. Baru tahu ya, kita ngumpulin loh itu. Kontak yang punya klub olahraga, kontak teman-teman yang Itu dulu- inisiatif dari Dispora. Dispora aja. Iya,
kita teman-teman sini berpikir kan Pak Wali menghimbau coba semua cari semua tuh ikut ini ya. bantu COVID. Betul, apa aja yang bisa ikut dibantu, SKPD ikut, kan? dinas-dinas yang punya kemampuan apa udah jangan terbatas dengan tupoksi, lakukan aja yang bisa lakukan gitu. Kita kan tertantang dengan itu. Kalau kita mau berhenti boleh-boleh saja toh, nggak boleh olahraga, nggak boleh, jangan kompetisi ya. Iya. Lari di gor aja nggak boleh kalau di gor. Iya. Ya kan? Taman-taman juga kan ditutup. Berdua bertiga udah nggak boleh lari di gor. Betul. Tapi itu kita ambil inisiatif untuk kita semprot disinfektan. Di belakang dewan tuh banyak kita semprot. Iya. Kita bagi-bagi masker, kita kampanye masker di air mancur, kita bagi sembako. Itu Dispora bikin itu di masa tahun 2020 dan 2021 di awal. Jadi inisiatif untuk bisa tetap berperan. Kita kalau diam sendiri ya kita ngapain gitu loh. Kan justru di saat itulah terlihat peran pemerintah kan seperti apa gitu loh. Nah dari mana, makanya nanya dari mana sih bisa dapat desinfektan sedemikian banyak, dapat masker sampai ratusan atau ribuan gitu, sembako berapa ratus kita dapat. Ya kita ngundang stakeholder yang biasa dengan Dispora yang memang sudah ada kerjasama gitu, klub-klub olahraga yang ada di situ, ajak ngobrol, kemudian beberapa sponsor, beberapa teman-teman lagi yang lain yang biasa kemarin Dispora sebagai partner atau mitra dalam pekerjaan. Kita minta bantu aja. Orang kita mau disinfektan, dikirim berapa dirijen, kita siapkan 2 kali 3 kali. Dia tuh rutin tuh. Minggu ini di kelurahan ini, RW sana, minggu depan kita bikin lagi di Sempur, minggu depan kita bikin lagi di daerah Kebon Pedes. Bagi-bagi masker di Tugu Kujang, bagi-bagi masker, kampanye masker di Air Mancur, kampanye masker di mana-mana, bikin spanduk, bikin apa namanya, himbauan. Banyak. Kita lakukan itu. Itu kita jadi tahu nih Kang ya, artinya bahwa tidak terbatas hanya ngurusin olahraga. Oke, itu ketika masa pandemi ya, tapi sekarang mulai kan meskipun COVID tidak dinyatakan hilang ya, bahwa artinya bahwa melandai dan orang sudah mulai terbiasa gitu berdampingan. Kembali lagi kepada tupoksinya Dinas Pemuda dan Olahraga, apa sih yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh Dispora Kota Bogor? Begini Kang, saya kecil dan besar di Bogor. Ketika saya kecil atau ketika masa SMP, SMA, janjian di mana gitu ya, Gor Pajajaran. Itu begitu melekat banget. Mungkin akan ngerasain ya semenjak Jakarta lah gitu. Iya. Di mana ketemu? Di GBK gitu kan. Di mana ketemu? Gor Pajajaran berantemnya di Gor Pajajaran, berenangnya pacaran di situ. Ketemu godain cewek lain di Gor Pajajaran. Cuma sekarang tetap orang masih akan menurut saya ya, ketemu di mana? Di Gor Pajajaran. Apa lari di mana Gor? Tapi kok saya sebagai orang Bogor kok miris ya gitu loh. Kalau boleh saya katakan miris. Kok nggak seindah dulu? Apa emang dulu cukup dengan seperti itu? Apa sekarang betul. Karena memang mindsetnya udah berbeda. Tapi menurut Akang, iya betul. Apa sih sama nggak sih apa yang saya rasakan dengan yang Akang sekarang jadi panglimanya di situ? Iya benar. Kalau dilihat keberpihakan Pemkot terhadap bidang olahraga umum ya, saya merasakan bahwa di 3 tahun terakhir ini itu keberpihakan sangat, saya bilang tahunnya olahraga lah kemarin saya bilang itu. Tahun 2021 itu tahunnya olahraga. Kenapa saya bilang tahunnya olahraga? Itu kita bikin 3 perencanaan besar loh di tahun 2021 itu. Tahun 2021. Iya. Tapi itu kan merupakan langkah meneruskan langkah sebelumnya yang sudah dimulai tahun 2016, 18, 19. Tapi 2021 itu saya bilang tahunnya olahraga karena itu wujud nyata keberpihakan Pemkot terhadap olahraga. Apa yang kita bikin di tahun 2021 itu, pertama kita bikin DED, perencanaan untuk membangun GOR kecamatan. GOR di tiap kecamatan? Iya, nggak semua kecamatan karena Bogor Tengah tidak ada lahan. Iya, nggak ada lahan. Timur juga tuh nggak ada lahan. Kurang lebih 4 kecamatan kita bangun. Dan kita bangun bersama juga semua di tahun kemarin itu simultan semua.
di Pemkot bikin perencanaan GOR kecamatan. Untuk tahun 2021 sebenarnya sudah direncanakan. Iya, Oke, lanjut. kecamatan segala macam DED-nya ya. Dede. Kemudian kita bikin juga rencana untuk kawasan terpadu olahraga di Kayu Manis. Dan satu lagi bikin kita simultan perencanaan untuk revitalisasi Stadion Pajajaran Ya, itu di emang Kementerian ya, PUPR. betul. Itu yang didengung-dengungkan itu. Itu tahunnya perencanaan olahraga tuh, tahunnya olahraga itu. Sehingga 2021. itu luar biasa nih, keberkahan pemerintah tuh luar biasa. Sehingga dalam sekarang peralatan sudah mulai kita wujudkan itu. GOR kecamatan sudah mulai dibangun sekarang. Walaupun GOR Stadion Pajajaran yang ditunggu-tunggu tadi Kang Kang Widi itu, ya masih posisinya masih mandak di setnek. Oke. Tapi kita akan terus dorong itu supaya bisa bergulir menjadi impres. Kemudian kawasan terpadu yang Kayu Manis pun sudah rencana kita bangun, kalaupun tahun sekarang belum, mungkin setahun 2 tahun ke depan sudah akan dibangun di situ. Gitu. Jadi emang titik tolaknya tuh tonggaknya tuh mulai di tahun 2001 kemarin lah itu. Saat semua blueprint perencanaan olahraga yang terintegrasi di Kota Bogor tuh dibuat oleh Dispora dan Pemkot saya. Kang, Gitu. tapi ini kan udah 2022, Kang. Artinya apakah rencana atau mimpi besar di 2021 itu nggak diwujudkan di 2022, bahkan sekarang udah 2023, Kang. Bicara soal integrasi, sarana olahraga terintegrasi itu, Kang. Boleh dong bocorannya, mau apain sih, Kang, GOR Pajajaran? Begini ya. Ini rencana besarnya nih saya sampaikan. Yang saya bilang tadi, GOR Pajajaran, Stadion Pajajaran, Oke. GOR Kecamatan, dan kawasan terpadu olahraga itu saling terintegrasi dan dia tuh saling melengkapi sebenarnya. Oke. GOR Pajajaran sekarang ada berbagai macam venue di situ. Iya. Rencana yang sedang dibuat oleh Kementerian PU kan hanya tinggal menjadikannya satu stadion saja di situ. Oh, jadi itu untuk GOR Pajajaran tuh dijadikan satu stadion aja. Satu stadion aja yang ada di situ nanti. Jadi Stadion Pajajaran, Iya. tidak ada venue-venue lain. Nggak ada venue lain. Oke. Ya kan? Nah, kemana venue-venue itu kemudian yang hilang di sana digantikannya? Nah, di 2 program tadilah yang menopang itu. Di kecamatan-kecamatan itu. GOR kecamatan. Kan di sini kan nggak di stadion sekarang Pajajaran ya. Di GOR Pajajaran selain stadion itu kan ada basket, Ada basket. renang, Iya. ada voli, ada bulu tangkis dan juga ada lapangan luar. Iya, lapangan luar. Pakai olahraga buat latihan. Saat nanti mereka dibangun stadionnya dan mereka nggak ada, mereka akan kita sebar ke kecamatan Oh, dan juga kawasan olahraga terpadu di Kayu Manis. kawasan olahraga terpadu di Iya, Kayu kan. Di Manis. sana kan ada indoor stadion di situ, lapangan, kolam renang ada di situ. Lapangan olahraganya tetap ada di lapangan bola kan tetap akan ada di Stadion Pajajaran kan. Nah, di manakah lapangan latihannya? Ya di kecamatan-kecamatan itu lapangan latihannya. Gitu. Tapi di kecamatan itu sekelas dengan lapangan yang memang bisa digunakan untuk Dia buat latihan aja. buat latihan aja. Buat latihan. Tidak untuk pertandingan skup kecamatan bisa. Skup kota mungkin masih bisa skup kota ya. Tapi tidak untuk skup udah luar kota atau liga belum dapat. Jadi stadion kecamatan itu yang sekarang sudah dibangun itu ukurannya rumputnya itu kita buat sintetis Sintetis lapangannya. untuk lapangannya. Terus skala prioritas dari Pak Bima apa nih untuk saat ini? Artinya kan bahwa pembangunan Stadion Pajajaran, GOR di tiap kecamatan itu sudah ada dalam DED segala macam, udah tinggal kapan Pak Jokowi tanda tangan kan. Tapi skala prioritas terdekat ini ngapain sih, Kang? Kalau untuk olahraga GOR kecamatan itulah. Itu ya. Dan udah terbangun sekarang kan. Sudah mulai terbangun. Itu di 3 kecamatan itu. Sekarang 2 dulu. Apa kecamatan? Utara dan selatan. Utara di Cimahpar, selatan di Kertamaya. Oke. Progresnya sudah mencapai Kalau itu dari APBD ya? berbeda APBD ya? 80%. 80%. Jadi apa aja sih di GOR kecamatan itu? GOR kecamatan Selain itu- lapangan yang tadi Akang bilang ya? lapangan sintetis venue apa sepak aja? bola. Itu juga ada jogging track, Ada juga yang track. ada bola voli, basket dan bulu tangkis. Jadi gini, konsep GOR kecamatan itu kan kita buat bukan murni untuk olahraga sebenarnya. Bukan murni. Enggak hanya tok
olahraga gitu. Karena letaknya di kecamatan kan. Karena olahraga itu ada dua Kang Widi, olahraga prestasi dan olahraga untuk masyarakatan. Umum dari orang pingin hanya berolahraga kan. Iya, nggak semuanya orang olahraga tuh jadi atlet, nggak. Betul. Dia menjaga bugar itu di bagian dari Betul. itu. Salah satu tujuan yang kita harapkan gitu. Nah sehingga konsep GOR kecamatan itu kita buat dengan konsepnya sportainment. Oh, jadi hiburannya juga ya. Jadi kalau orang datang ke sana itu nggak hanya untuk olahraga gitu. Dia bisa bercengkrama sama keluarga karena kita bikin taman. Iya. Dia juga bisa ketemu teman-teman tadi. Ya kita ketemu yuk di GOR kecamatan, di GOR Selatan atau di mana gitu. Karena tempat ngopi. Iya. Jadi sana ada tempat UMKM, ada taman bermain anak-anak, dan juga ada tempat kopi yang ya kalau dibilangin sekarang premium lah gitu ya. Iya. Di GOR kecamatan begitu karakteristiknya. Jadi ada UMKM yang ada di bawah, tapi kopi premiumnya ada di tribun nanti atas. Jadi kalau orang yang mau ke sana kan kita bangun di 2 GOR itu, kecamatan itu, kelilingnya itu komplek. Perumahan terstruktur maupun perumahan yang tidak terstruktur, bukan perumahan biasa begitu. Nah, apalagi yang ada di Bogor Selatan, Kertamaya. Lingkungannya tidak terstruktur pemukiman biasa, tapi sebelahnya itu komplek Rancamaya. Oke. Gitu. Jadi kalau orang Rancamaya datang mau ada acara warga kan di situ, semua fasilitas saya pikir memadai karena ya UMKM-nya ada dan tempat nongkrong kafe premiumnya juga kita siapin di situ. Artinya Gitu. bagus juga ya kalau saya melihat pendapat. Jadi tidak hanya sekedar tempat olahraga, tapi ada entertainnya Iya juga di situ. Jadi di satu sisi warga Bogor nggak perlu, orang dari Bogor Selatan ataupun dari Itu Bogor dia. Utara kan nggak perlu jauh-jauh ke GOR Pajajaran. Kalau dia lah. hanya untuk lari, nggak usah kesempur lagi. Nggak usah nanti. kesempur lagi. Iya, dia muter aja di situ. Atau nggak usah ngeterin kebun raya lah ya. Iya. SSA ya. Nah, ini kan juga bagian dari redistribusi fungsi lahan kan. Iya. Kan Mauli juga menyampaikan itu di beberapa tempat. Jadi kita bangun di beberapa di pinggir-pinggiran itu pusat keramaian sehingga pada saat hari libur kah, minggu pagi, Sabtu pagi orang nggak numplok semua masuk ke pusat tengah kota gitu. Tengah kota. Nah, itu bagian dari konsep itu kita wujudkan dalam bentuk GOR antara lain kayak begitu yang kita ambil adopsi konsepnya ya. Maka di sana yang saya bilang tadi orang nggak melulu harus olahraga di situ. Orang sekedar jalan-jalan atau sekedar mau ngopi-ngopi, Betul. ya ke situ aja. Atau menikmati akhir pekan gitu ya. Kan gitu seperti kan. itu ya. Atau dia menikmati pagi. Karena di utara nanti Kang Widi kita bikin di Cimahpar ya? Iya, tribunnya itu di lantai 3. Jadi kalau pagi-pagi tuh sinar matahari masuk ke situ, karena terbuka kan. Sore-sore itu lihat dari kita nonton orang main bola tuh di sebelah depan kita tuh, atlet di situ. Oke. Itu pemandangannya bagus itu. Penasaran. Ngomong-ngomong udah berapa persen? Udah hampir 80%. 50%. 80. Artinya nanti kalau masa kepemimpinan Pak Wali sebelum Pak Wali itu masih bisa Belum menikmati setahun ke depan. belum. Sudah bisa nikmati setahun ke depan. Setahun ke depan udah. Kan udah jadi sekarang nih. Walaupun kita bikin 2 tahap. Oke. Jadi tahap kedua itu melengkapi yang kurang-kurang di tahap pertama. Tapi untuk Bogor Utara itu udah jadi semuanya tuh, lapangan-lapangan yang tadi saya bilang, bulu tangkis, voli dan basket itu udah jadi semua. Nah, tahun depan hanya melengkapi beberapa sarana prasarana pendukungnya lagi. Hanya di selatan memang tahun sekarang baru terbangunnya itu bola dan jogging track. Oh. Jadi yang lebih cepat sebenarnya yang di Cimahpar itu ya. Cimahpar lebih lengkap. Lebih lengkap ya. Nah, selatan baru akan terbangun untuk indoornya tahun depan. Oke. Itu basket, voli dan bulu tangkis. Nah, Tribuners, khususnya warga Bogor nih. Jadi warga Bogor Utara atau warga dari kecamatan manapun, kayaknya menarik juga pernyataan Kang Heri ini. Saya penasaran juga nih, kira-kira tahun depan sudah bisa nggak digunakan? Atau yang Bogor Utara nih Kang? Kalau nanti mau ikut launchingnya, Harus diundang dong, ya. harus dong. Itu 21 Desember. 21 Desember. Ya.
Itu launching 21 Desember dan nanti dioperasionalkan untuk Januari. Januari nih. Kayak menarik. Ada kafenya premium, ada lapangan bola, ada jogging track. Itu dia. Ngebayangin kayak Sempur tapi lebih lengkap. Ya kan ya? Iya. Iya dong, gitu loh. Mantap. Nah, pengelolaannya masih di Dispora atau karena kan itu nggak bukan barang murah loh. Betul. Bangunannya pasti mahal. Itu belasan miliar itu. Iya, otomatis lah. Belasan miliar bangun itu. Itu masih gimana? Apa UPT? Nah, kita kan Pak Wali juga menyampaikan itu dari awal. Begitu sudah mulai terbangun, beliau sudah menyampaikan segera dibuat format atau konsep pengelolaannya gitu. Oke. Nah, kita udah rapatkan itu 2 kali dengan beberapa bagian dan dinas dinas terkait gitu. Jadi kita punya 2 konsep. Konsepnya dipelihara pemerintah, dalam Dispora. Entah itu nanti menempatkan orang di sana atau dalam bentuk UPT tadi kami disampaikan, atau kita gandeng pihak ketiga yang bisa mengelola di situ, gitu loh. Sebenarnya ada konsep waktu lagi masyarakat, tapi itu saya pikir kita nggak mengambil opsi yang ketiga tuh. Yang masyarakat itu. Karena mengelola lapangan olahraga itu berbeda ya, dia perlu pemahaman dan betul. dan kecintaan khusus, nggak bisa sembarangan orang mengelola begitu aja. Jadi yang mau kita ambil opsi itu pemerintah yang ngelola atau swasta yang mereka kelola gitu. Yang berminat untuk datang ke sana sudah ada, untuk mengelola itu sudah swasta ada. Itu sudah ada. Ya. Tapi kan persyaratannya bangunan yang mau dikelola itu harus jadi lebih dahulu jadi. Oke. Jadi aset menilai berapa total aset yang ada di sana, baru mereka masuk bikin proposalnya. Jadi mereka baru bisa mengajukan proposal pengelolaannya setelah bangunan ini jadi. Nanti kan beberapa proses kan, dibahas, ada tim khusus yang membahas itu segala macam. Perlu waktu lah 3, 4, 5 bulan lah begitu katakan, atau 6 bulan. Nah, sampai menunggu nanti proses itu berjalan, yang ada di sana Dispora yang akan mengelola itu, dibantu dengan pihak ketiga yang sekarang melaksanakan sebagai pelaksana. Kan masih ada jangka waktu pemeliharaan 6 bulan ke depan. 6 bulan. Jadi mereka bantu, tapi kita mesti menempatkan orang di sana untuk mengawasi itu. Untuk mengawasi selama 6 bulan itu. 6 bulan. Pemeliharaan ya. Iya, kalaupun nanti katakanlah pihak ketiganya swasta yang mengelola kita nilai tidak layak, katakanlah begitu, ya pemerintah yang mengelola di situ. Tahun pertama mungkin masih biayanya minim tahun pertama ya. Iya. Tapi udah tahun kedua ketiga baru ada tambahan biaya lagi tuh, karena beberapa bangunan pasti perlu ada harus ada perbaikan kan, recovery. Jadi tahun pertama sih cenderung akan minim biaya untuk tahun pertama. Paling hanya listrik sepertinya ya. Listrik yang perlu karena stadion lapangan bola itu pakai lampu stadion. Wis, mantap. Standarnya standar lampu stadion. Lampu stadion. Dan itu tertutup. Terbuka artinya kan kalau bicara soal stadion berarti ada akses pintu masuk. Iya, ini yang kita bikin lapangan sepak bola terbuka. Tapi kita pagar. Gitu. Artinya tapi masyarakat bisa masuk kapan aja. Iya dong. Iya. Terus nanti masyarakat kan menggunakan untuk lapangannya sewa? Berbayar. Kalau nggak berbayar, kecuali jogging track kali ya? Iya, jogging track ya. Lapangan itu kita bikin berbayar, formatnya masih berbayar. Karena untuk biaya pemeliharaan dan juga rasa tanggung jawab ya. Untuk menjaga juga ya? Iya, kalau orang masuk sana bebas-bebas. Iya sih, betul. Itu loh yang kita jaga tuh sebenarnya itu, tanggung jawab moral untuk mereka menjaga lapangan yang notabene kan manfaatnya mereka sendiri gitu. Iya. Kalau maksudnya gratis, ya dengan warga keberpihakannya ada sih memang. Tapi kita kayaknya mesti ada unsur edukasi untuk dengan bayar lu hanya tanggung jawab aja gitu loh. Iya kan? Mungkin kalau dengan justru berbayar lebih bisa terjadwal juga kan. Iya, terjadwal. Ya, kan? Mungkin 2 jam gitu loh. Iya kan. Kalau dia pakai bebas kan bisa ya bisa kapan saja. Takutnya sembarangan gitu loh. Gitu. Walaupun dalam konteks olahraga sebenarnya kan ini olahraga masyarakat kan. Goalnya sih sebenarnya bukan kita mengharapkan atlet
muncul dari situ. Kalaupun ada atlet itu bonus lah, ada atlet Iya, mah ada iya. bonus. Tapi yang kita harapkan orang dengan ego kecamatan itu sebenarnya habit masyarakat sebenarnya, Iya, iya, iya. ya kan? Ya dengan ada sarana yang bagus, yang layak itu, ya udah warga berolahraga lah di situ. Jalan kaki kah, atau dengan keluarga dia dengan teman-temannya main volley kah, atau dia dengan kelompoknya main basket, Iya. sekedar main olahraga badminton gitu. Ya semangatnya itu Itu adalah dari habit. menciptakan rasa apa ya, kegemaran orang untuk Iya, betul. berolahraga toh, meskipun Iya, olahraga itu kan perilaku tidak harus. masyarakat untuk berolahraga Iya, sebenarnya. perilaku meskipun olahraga itu kan kata Pak Kang Heri tadi tidak harus menciptakan Atlet. atlet-atlet kan, tapi dengan orang rutin olahraga, Iya. jalan kaki, Itu bagian jogging. dari misi kota sehat ada di situ. Iya, betul. Iya kan? Salah satunya kan. Preventifnya kan. Iya. Kalau di Dinkes kan kuratifnya. Iya. Ya kan, sakit diobati. Iya. Nah, preventif selain menjaga makanan, pola hidup, ya apa lifestyle kan juga Iya. dengan olahraga tadi bagian dari pencegahan itu. Menarik Kang. Nah, masih panjang nih Kang. Tadi kita bicara soal sarana, sapras, gor, segala macam. Saya masih ingat Kang, dulu juga kembali lagi flashback waktu saya kecil. Saya tuh bangga dulu dengan ada yang namanya PSB. Ya kan, Nah, Persatuan Sepak Bola Bogor. Dan ingat ketika Piala Suratin kita tuh menang Kota Bogor itu, ya. Betul. Bener, kalau salah dikoreksi ya Kang ya. Bener. Karena saya waktu Tahun itu masih 90-an ya. iya, karena zaman-zaman saya SMP atau Iya, SD iya. lah gitu. Iya. Tapi kok tenggelam ya, dan kemarin baru dimunculkan lagi. Iya, Sebenarnya apa sih? Itu Apa yang akan dilakukan dengan munculnya PSB dengan logo barunya ini? Logo barunya tahu ya? Tahu. Udah tersosialisasikan logo barunya ya. Ini bicara sepak bola kan Kabupaten punya Persikabo loh. kondisi berubah dari zamannya Pak Suratman berubah kan. Ya. Dulu kan APBD boleh digelontorkan di situ APBD. Sekian 100 juta. Iya. berapa Zamannya juta dulu lah juta. ya. Iya. Waktu Pak Wali Kotanya Pak Suratman Kita kan juga sempat masuk Liga 1 nggak salah, ingat nggak? dulu ya Liga Ya 1. kan itu luar biasa itu. Walaupun hanya main satu musim kan. Iya. Nah setelah kebijakan itu nggak boleh, Hmm. aturan yang baru pengelolaan daerah itu tidak membolehkan ada dotoran dana buat klub profesional, Jadi harus swasta ya. dia mesti nyari sendiri. Itu udah persoalan munculnya Itu ketika masa kemudian. itu. Iya. Tidak boleh ada dana dari APBD. Nggak boleh. Itu, nah PSB agak lama penyesuaiannya, gitu loh. Di samping juga memang manajemennya saat itu masih, kalau saya lihat sih dia belum bisa menerima orang luar masuk lah gitu. Itu ya. Karena PSB kan berakar dari komitmen klub-klub kecil Bogor di tahun Iya, iya. berapa sih? 70-an ya Iya. masalah ya. 70-an. Sekolah bola itu ya. Iya, sekolah, betul. Beberapa PSSB itu sepakat mendirikan PSB gitu. Nah, komitmen-komitmen itu dibawa sampai dengan kemarin-kemarin itu. Jadi saat orang luar masuk itu kayaknya mereka masih agak sedikit menutup Masih ada rasa, ini punya kita loh. Ah, itu dia. Ini yang kita yang mendirikan. Itu seperti dia. itu. Padahal kan kalau profesional butuh uang, Iya, ya kan? gitu. Tidak bisa Sehingga hanya kemudian masalah kebanggaan doang. Kemudian kesulitan untuk mencari orang luar. Tapi kan Pemkot bisa melakukan untuk menggandeng mitra-mitra atau Iya, swasta. sedang tadi kan orang swasta kan juga melihat begitu dia mau masuk kan dia akan cek. Internalnya Nah, kayak gimana gitu. Gimana sih anggaran dasar anggaran rumah tangganya, gimana manajemennya, apa prestasinya, home base-nya di mana, pemain gimana banyak gitu. Nah, itu dia memberikan indikator baik saat itu ya. Gitu. Tapi nih, alhamdulillah kemarin kalau udah tahu kita bilang tahun ke-72 kemarin itu PSB. Tahun 72 dari logo baru itu memberikan pencerahan lah ya. Atau semangat baru lah ya. itu dia harapan baru. Harapan baru. Karena manajemen yang sekarang itu lebih terbuka deh. Oke. Itu udah menggandeng swasta. Udah bener swasta. Makanya bisa ikut kualifikasi ya. Masuk kualifikasi. Yang untuk Liga 3. Liga 3. Oh, Liga 3 ya kemarin. Tapi kan Liga 3 kan. Kalau Papua beda lagi tuh. Beda lagi. Ini kan udah semi profesional. Oke. Jadi pemain tuh yang sekian waktu kontrak 2-3 tahun itu digaji kan dia. Nah, itu sudah ada swasta yang tertarik untuk menangani ikut dalam membangun PSB sekarang. Mulai sekarang. Gitu.
Iya, bangun bola atau tim yang perlu waktu ya. Ya, tidak Apalagi bola kan 11 orang, 22 tim pemain lah. Iya. Dia mesti ada chemistry di situ gitu loh. Iya. Kalau tim-tim yang lain kan lebih emang sama mungkin juga ada kerumitan tersendiri, tapi kan lebih kecil kan, basket 6 orang. Futsal hanya 5 orang kan. Ya 12 orang lah. Kalau bola kan 23 pemain. Jadi kalaupun kemarin begitu ada logo baru, manajemen baru, pelatih baru, pengolahan baru, formatnya baru, memang kemudian tidak langsung memberikan efek untuk prestasi bagus gitu loh. Semua perlu waktu untuk Tapi artinya bahwa PSB harus bangun dari tidur ya. betul. Ya, sudah saatnya ya. Sudah saatnya. Karena kita terlalu lama Dan tidurnya semua kan. udah rindu dengan Iya, karena kejayaan terlalu PSB lama, yang kan. lalu kan. Gitu loh. Kita terlalu lama tidurnya PSB ini. Dari zaman saya kecil loh. Keasikan. Iya, dan sekarang kita udah berusia ya di atas 40 tahun semua Iya, gitu loh. Artinya iya, ada iya. rentang waktu 20 sampai 30 tahun itu kekosongan gitu. Betul. Loh. Ya kan, dan PSB pernah menjadi salah satu omongan gitu loh. Muncul di Kota Bogor dan PSB muncul sebagai banyak loh atlet mantan-mantan PSB yang jadi orang udah hebat-hebat. Iya, Iya kan, ada tetangga saya segala macam juga. Tapi sampai sekarang masih pemainnya belum ada pemain asing ya. Belum. Belum ya. Karena masih kalau Liga 3 seri, kita kan sekarang Liga 3 seri 1. Itu masih tergolongnya klub amatir sebenarnya. Oke. Kalau nanti dia Liga masuk Liga 2, nah itu udah masuk ke profesional. Tapi klub amatir pun kalau kita membangun tim, kan nggak bisa ngebangun tim itu sebulan 2 bulan. Iya. Dia perlu waktu latihan yang panjang dengan pemain yang sudah tetap kan. Nah itu udah kebayang lah anggaran seperti apa ya untuk bangun suatu klub sepak bola gitu loh. Mudah-mudahan yang bergabung atau swasta ini memang mencintai bola ya, Iya. Kang, ya. Bukan Harus mencintai karena begitu. bisnisnya, Iya. ya kan? Karena Dia kalau berpikir mindsetnya bisnis, dia nggak akan untung dalam 1 tahun itu, kan. Dia bakar uang, Betul. seperti itu. Betul. Kan. Mesti orang yang gila bola dia. Iya betul. Ya kan? Dan Kang Heri termasuk dalam pengurusan PSB sekarang, Iya, di pembina di situ ya. pembina. Iya. Makanya beberapa kali. Nah, yang ini lucu gini nih. Saya kan 3 tahun di Dispora ya. Oke. Kan setiap klub atau pengcap yang berganti pengurus selalu datang ke Dispora, audiens. Ada klub, ada bulu tangkis, macam-macam lah. Tapi uniknya PSB itu klub yang paling banyak audiensi dengan saya. Karena PSB? berganti-ganti terus semua. Itu ya. 5 kali loh, Dalam kurun waktu 3 tahun. pas. Yang lain cuma sekali. Ya karena ada masa kepengurusan kan. Kepengurusan kan. Ya bisa Berarti berjalan lancar kan. paling sedikit masa pengurusan 3 tahun lah, Iya, atau kan? bahkan 5 Makanya tahun biasanya kan. Sekali atau 2 kali. Paling banyak 2 kali mereka ketemu kan. Ganti pengurus baru atau perkenalan pengurus yang sudah ada. Tapi PSB 5 kali loh. Berganti-ganti terus. Dalam kurun waktu 3 tahun. 3 tahun. Berarti 1 tahun bisa 2 kali ganti Iya, itu pengurus. dia. Artinya, Itu dia. ya, artinya nggak, biar saya yang jawab. Artinya, memang tidak ada kesulitan di dalam Iya, pengurusan dong. gitu kan. Kalau menurut saya, Gambarannya begitu memang. ya bayangkan dalam kurun waktu 3 tahun 5 pengurus loh. 5 pengurus. Gimana mau Ganti 5 ngomongin pengurus. prestasi bolanya Iya, kan? betul. Kalau di dalamnya sendiri udah saling ya tanda kutip saling sikut, saling apa kan? Iya. Nah, tapi sekarang dengan kondisinya sekarang mudah-mudahan sih memberikan harapan baru untuk PSB bangkit lagi. Kalau saya lihat manajemen kemarin pun mereka audiensi lagi gitu. Lebih bagus lah manajemennya, cakep. Ya, kami mendukung Gitu. Pak. Mudah-mudahan begitu ya. Kami mendukung karena PSB Kota Bogor harus punya kebanggaan ya. Iya, betul. Salah satunya yang muncul kan dari sisi olahraga yang olahraga massal kan, olahraga rakyat lah, sepak Dan bola olahraga itu yang kan. paling digilai di Iya, Indonesia digilai bola gitu. kan. Artinya kan masa tetangga kita punya Persikabo, kita nggak punya. Persikabo udah malah melintang Liga Iya, 1 kan. Liga 1 kan artinya bahwa Persikabo juga berjuangnya dari bawah Iya, gitu. betul. Seperti itu tidak muncul. Tapi kalau bicara usia kan PSB lebih dulu. Yang saya tahu loh ya, Iya, lebih dulu muncul gitu loh Iya, sebelum iya, Persikabo. iya. Gitu. Ya mudah-mudahan begitulah Tribuners, bahwa kita berharap bahwa warga Bogor juga punya kebanggaan dari sisi persepak bolaannya lewat Kang Heri sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagai pembina juga. Kita tinggalkan olahraga. Kita lagi Kan olahraga Provinsi Jawa Barat kan? Ya ke-14. Ke-14.
hari ini saya dapat kabar Kota Bogor sudah meraih medali perak Iya. dari cabang renang. Renang 1 ya. Targetnya sebenarnya berapa sih, Kang? Kalau kemarin Pak Bima Arya bilangnya 90 emas loh. Betul. Nggak ketinggian. Iya, betul ya. Emang tahun kemarin, tahun Ini- sebelumnya berapa? Ini emang target ambisius bener ini. Terus terang aja nih. Targetnya agak nekat sih. Sebelumnya berapa kita? 57 57 emas. Itu kan hampir 2 kali lipat. 2018. Iya, 2 kali lipat dong. Iya. Jadi kurangnya 32 lagi ya. Iya. Sepertiganya lah. Atau setengahnya gitu. Emang targetnya ambisius banget ini. Ini kan apa ya? Bagi kita tuh ajang olahraga power tuh prestisius lah bagi kota-kota itu, prestisius gitu. Karena ada gengsi di dalamnya kan. Oke. Gitu bagi olahraga, bagi KONI, bagi Dispora. Ajang ini ajang juga membawa gengsi masing daerah dan kepala daerah gitu loh. Betul. Sehingga target 90 itu memang kita buat supaya apa ya, memberikan lagi dorongan atlet untuk bisa udah maksimal yang kau bisa tuangkan di sana nanti gitu, tunjukkanlah di sana nanti. Iya. Pak Wakil kan sebagai ketua kontingen. Oh iya. Iya, itu juga beliau udah keliling-keliling mempersiapkan atlet, melihat kesiapan atlet gitu kan. Dan apa ya, dukungan dana pun juga kita siapkan. Oke. Cukup banyak juga dananya itu. Kalau dibanding 2018 sekarang juga jauh lebih baik dananya. Berapa atlet yang kita kirim? Totalnya sih atletnya hanya 450 sekian ya. Plus official. Official, pengurus kontingen segala macam hampir 700 lah. Itu dana yang disiapkan hampir berapa puluh miliar? Hibah KONI tahun sekarang itu 41. 41 miliar. Iya. Hibah dari KONI. Hibah untuk KONI ya. Hibah untuk KONI Untuk dari KONI dari Pemkot. Pemkot. Itu besar dibanding 2018 itu hanya 28. Oh iya, 2 kali lipat. Iya, Hampir 2 kali. hampir 2 kali lipat. Iya, Nah, makanya target pun dibikin Iya, naik iya, juga. iya. Walaupun memang angka besar itu juga karena penyelenggaraannya Papua sendiri itu tersebar di 9 peta kabupaten. Itu perlu lagi dana tambahan itu. Iya, untuk karena operasional operasional atlet Karena lokasinya berbeda-beda ya. Bukan di berbeda-beda satu tempat ya. Satu tempat. Oh, di mana, gitu Kang? loh. Tersebarnya di mana aja? Ada Tuan rumah? 9 ya. Bandung kan yang saya tahu, Bandung Barat. Ciamis, Cimahi, Kota Bandung ada, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Priangan Bekasi, semua ya? Subang, iya, Daerah Priangan semua ya. Priangan, daerah sana semua. Jadi Gitu. sebenarnya meskipun ambisius tapi nggak muluk-muluk amat ya, sebenarnya 90. Iya, dari 57 ke 90, kemudian dananya pun juga kita mesti realistis lah kan juga. Iya. Raketnya besar, dananya dibikin minim juga, itu Iya. nggak realistis kan. Dana pun ditambah juga Iya, memang. artinya bahwa korelasinya cukup inilah, Iya. dana ditambah ya berarti Target ditambah juga. Iya, target ditambah dong, masuk Gitu harus kan. lebih banyak ya. Terus emang yang jadi unggulan apa sih? Dulu kan 57 emas ya? Iya. Itu nomor dari 7 Mas. cabur-cabur apa aja? Unggulan sebenarnya sampai sama dengan tahun-tahun kemarin. Hanya kita ada beberapa tambahan karena 4 tahun terakhir ini KONI melihat ada kemajuan di beberapa cabang olahraga. Hasil dari ada kemarin ikut PON kah, kejurnas atau kejuaraan daerah gitu. Tapi Bogor tuh sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi ikon untuk olahraga bela diri dan menembak. Bela diri dan menembak. Iya. Dan itu selalu mendulang emas ya. Bilang dari situ. Atlet Devia yang kemarin saya cerita tadi di Asian Games itu orang Bogor. Orang Bogor. Atlet menembak Audrey pun yang berjaya di Yes. PON pun juga Orang Bogor. orang Bogor. Kita PON nyumbang 17 medali loh, Emas. atlet Bogor. Emas. Emas Luar biasa. untuk Jawa Barat. Mantap. Gitu. Dia orang warga Bogor ya? Orang Kota Bogor. Bogor ya? Di 88 medali emas kalau nggak salah ya. Itu nggak salah 17 atau berapa tuh orang Bogor. Makanya dengan Siapa Audrey itu? Iya, Audrey, ada Devia. Tapi atlet yang bersangkutan hanya menguasai satu kelas aja apa beberapa kelas? beberapa kelas. Beberapa kelas. Artinya dia Kan bisa nembak kan ada 20 meter, betul. 30 Artinya meter. bahwa untuk satu orang aja mungkin kemungkinan bisa lebih dari satu emas. Itu dong. dia. Ya kan? Kayak Devia dan nomor kata atau apa gitu. Karate ya? Iya, enggak dia taekwondo. Taekwondo. Ya kan satu atlet tunggal itu kayak renang itu bisa 100 meter, 200 meter. Iya. Atletik juga sama kan. Jadi satu orang itu bisa nyong berapa kali.
Makanya beberapa capaian, satu indikator capaian yang kita gunakan kan saat mereka ikut di PON kemarin. Ya kalau PON udah emas, 17 emas, Iya, itu jadi harusnya pertaruhan kan. Artinya Jabar udah beres dong. iya, Gitu. artinya kalau skalanya skala PON, kalau skala daerah kecil dong. Iya. Kan kalau PON Gitu. skala Nasional. nasional kan, apalagi kalau udah bicara Asian Iya. Game. Kalau 17 orang, katakanlah bisa, ini hitungan awam gitu. Satu orang bisa nyumbang 2 lagi gitu di sekarang. Udah 34 lah gitu kan. Iya, 2 iya, nomor kan. iya, Gitu. iya. Misalnya katakanlah Iya, begitu. iya, iya. Ada itu hitungannya Gitu seperti loh. itu kan. Iya. Karena kita kan hanya ngelihatnya grade-nya aja ya. Iya. Kalau grade di atas kan lebih tinggi, persaingan dan pemainnya juga pasti atletnya akan lebih hebat kan. Artinya mungkin ketika grade-nya tingkat power prop, Iya, harusnya harusnya dia harus lebih itu. maintain. Asal jangan ada hal yang sifatnya Non teknis lah ya. non teknis atau apa namanya ya, hal yang lain yang terlalu itu ya mempengaruhi atlet. Semua sih capaian itu juga nggak terlalu muluk-muluk sebenarnya, walaupun juga tidak mudah mencapainya gitu. Cuman Kota Bogor nggak punya bergu ya saat ini ya, Iya, itu dia. nggak bisa Betul, berkiprah di ajang nggak ada Pemprov. basketnya. Iya, kenapa sih? Volley nggak ada. Kembali ke pembinaan atau memang kita nggak punya atlet-atlet atau yang ini Kang? Apa karena kualifikasi kita kalah? Iya kan, semua beberapa cabang kebanyakan ada kualifikasi dan kita tidak bisa lolos di kualifikasi. Emang ini saya harus sampaikan begini ya, emang nggak semua cabang olahraga Bogor lah begitu sudah yang bisa masuk kategori industri. Mungkin kalau masih belum jauh, masih jauh lah kalau marah industri ya. Tapi untuk sport tourism itu udah banyak cabur, sudah ada beberapa cabur yang mencapai itu gitu loh. Contohnya gini aja, turnamen basket dan futsal itu paling banyak di Bogor. Iya, betul. Ya kan? Tapi kita belum menciptakan atlet basket dan atlet futsal. Gitu loh. Padahal secara mandiri masyarakat akhirnya mengelola sendiri Iya, dengan dan itu banyak. komersial, Iya. bikin lapangan futsal Iya. segala. Tapi dari situ tidak pernah Belum ada. muncul atlet. PR-nya di situ. PR-nya Akang dan tim ya, Iya, betul. Pengcap di situ. Pengcap itu. Lapangan basket, satu basket yang paling baik yang ada di Pulau Jawa kali ya. Atau orang bilang terlengkap itu, cukupnya ASEAN, itu di Bogor loh. Di mana itu? Di basket league, bucket list. Oh, bucket list. Iya. Oh. Itu lapangannya udah internasional standarnya. Dan dia ditambah ada galeri. Oke. Oh, yang kemarin tempo hari, Iya. kalau nggak salah Itu Pak Bintang galeri- yang meresmikan deh itu. Galeri terlengkap, basket lengkap se-ASEAN kata galerinya ya. Iya. Lapangannya emang hanya satu lapangan, tapi dengan galeri yang sedemikian rupa koleksinya itu menjadi satu galeri terlengkap se-ASEAN loh untuk basket. Mereka udah bikin turnamen berkali-kali itu. Oke. Mengundang orang Cirebon, mengundang orang Jakarta, Bandung, dari mana-mana. Mungkin saya bilang cabur basket itu satu cabur yang sudah bisa masuk dalam kategori sport tourism, dia sudah bisa melakukan itu. Karena tadi sampai sering dan mutunya udah mulai bagus. Oke. Hanya PR-nya memang di situ. Belum ada atlet yang muncul dari basket gitu loh untuk Kota Bogor. Klub basket sudah banyak. Jadi gini, ekosistem, kita misalnya istilah ekosistem kalau di olahraga ya. Oke. Ekosistem olahraga untuk menjadi prestasi kan mesti ada ekosistem yang mendukung itu. Iya. Ada klubnya, ada kompetisinya, Iya. ada perangkat pertandingannya, wasit, pelatih fisik segala macam. Ada sarana prasarana dan dukung pemerintah nih. Iya. Gitu. Basket itu udah mendapat itu semua. Kompetisi jalan bagus, lapangannya Ada. cukup banyak, pelatih juga cukup bagus, klub-klubnya banyak di kita, dan regulasi kita untuk olahraga tuh gampang. Gitu. Rekomendasi Dispora bikin turnamen tuh gampang. Rekomendasi Polresta ngeluarkan izin olahraga tuh gampang. Gitu. Nggak. Cuman kalau kembali saya pertanyakan, masalahnya kenapa kok Itu tidak dia. muncul atlet? Gitu Kalau dia. itu sudah Kalau ini konstelasi ya, apa karena tim? Jadi tidak semua mungkin bagus menjadi pemain basket. Mungkin ada satu atau dua orang, tapi kan butuh memang basket dan yang lainnya kan memang butuh. Iya. Oh, satu lagi,
kostum basket itu kenapa yang paling bagus di kostum di Bubble Basket? Ada satu klub profesional di Bogor. Oh, itu yang tidak ada. Itu nambah. Itu udah kita punya. Sudah ada. Udah ada. Makanya basket itu udah paling baik lah ekosistemnya. Tapi kan baru terjadi tahun kemarin nih. Nih kan. Tapi dengan kondisi yang ekosistem yang sudah bagus ini sih, harapan saya sih 2-3 tahun muncul harusnya nih. Atlet basket dari Bogor atau tim basket yang baik untuk bisa berkiprah di pro atau segala macam gitu. Iya. Ya, seperti semua perlu waktu kan. Tapi kalau dari pengamatan saya, salah satu yang terbaik ekosistemnya kalau olahragaan itu di basket. Klub lokalnya ada banyak, klub profesionalnya juga ada. Sarannya bagus, turnamennya banyak, pelatihnya juga banyak. Gitu. Itu udah sangat baik untuk satu cabur untuk dia menciptakan atlet yang memang dengan kualifikasi yang bagus lah harusnya. Karena kalau saya perhatikan basket salah satu yang memang diminati oleh semua kalangan usia. Iya betul. Ya, kan? Anak SMA tuh Betul. nanti mau udah DBL lagi. DBL kan seperti itu. DBL tuh udah jangan tunggu-tunggu basket anak SMA di mana-mana tuh kan, Surabaya, Bogor, Jakarta, Bandung. Harusnya ada itu. Harusnya nanti kita tunggulah 2-3 tahun ke depan harusnya. Ini PR bagi pemerintah, PR bagi Pengcap, PR bagi klub juga gitu loh. Betul. Untuk bisa menciptakan atlet di Kota Bogor. Dan mungkin PR dari buat media juga Kang ya. Artinya terus mendukung itu dia. Support ya. Artinya terus memonitoring lah ya seperti apa perkembangan. Oke, Tribuners, bahwa memang Bogor harus punya, salah satunya tadi yang saya sampaikan, Bogor harus punya klub bola, PSB harus maju, kedua juga basket gitu kan yang disampaikan oleh Kang Heri Karnardi tadi. Mudah-mudahan bahwa obrolan ini ada sesuatu pencerahan buat kita, karena ngomongin olahraga kan nggak pernah ada habisnya ya, dan seru banget ngomongin olahraga. Meskipun saya bukan penggila olahraga, tapi minimal saya butuh olahraga. Iya. Terakhir Kang, Kang udah menjabat 3 tahun ya. Iya. Next coaching mau kemana gitu loh? Apakah bertahan terus di Kadispora sampai apa mimpi terwujud gitu? Iya, terwujud, atau memang ngikutin jejak senior menjadi kepala dinas perhubungan, karena kan stepnya kan gitu sama gitu. Nah, saya emang lucunya, saya tuh sudah 2 kali gantiin Pak Eko sebenarnya. Iya kan? Ya kan, di Pol PP sih ganti Pak Eko. Iya, makanya. Spora ganti Pak Eko. Nah, sekarang mah jangan ganti Pak Eko lagi lah. Iya. Tapi yang lain. Karena di sub rumit banget sekarang ya. Lebih rumit. Tapi kan artinya kita tidak bisa menolak. Tapi nggak bisa nolak memang. Ya seperti itu lah. Kalau kawin nanya mau kemana Kang? Ya saya nggak ada yang tahu kecuali Pak Wali dengan Tuhan yang tahu lah. Siap. Terima kasih Pak Heri Karnardi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, pencerahannya apapun yang akan dilakukan Pak Heri dan timnya di Dinas Pemudaan dan Olahraga, kita akan selalu mendukung. Amin, makasih banyak. Tribuners, saya Widi Henaldi pamit undur diri, sampai jumpa di Tribun Talks selanjutnya. Terima kasih.